نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga di hari yang berbahagia ini kita masih bisa datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga langkah kaki kita akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tidak bosan-bosan kami selaku khatib untuk mengingatkan baik kepada diri sendiri maupun kepada jamaah sekalian untuk selalu dan senantiasa meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Secara sederhana, makna takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini dalam penanggalan Masehi adalah tanggal 16 Agustus tahun 2024, sehingga besok bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Nah, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita memperingati hari kemerdekaan yang merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam kemaslahatan. Para pejuang telah bertaruh nyawa, harta selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, dan akhirnya atas izin Allah kita bisa meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 setelah melalui perjuangan yang begitu luar biasa. Dan tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa perjuangan kemerdekaan itu salah satu kontribusi yang sangat besar adalah diberikan oleh para ulama, para asatiz yang bahu-membahu memberikan motivasi dan semangat kepada rakyatnya untuk melawan penjajah dalam rangka memerdekakan negeri.
Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks bersyukur, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur sebagaimana firman-Nya, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat kepada kita. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka semakin banyak pula Allah ingat kepada kita. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini adalah peringatan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hakikatnya manusia harus selalu ingat dan bersyukur kepada Allah. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri kemerdekaan bisa diawali dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah. Karena secara makna alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, atau segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu mencerminkan atau memberikan satu makna bahwa hanya Allah yang berhak menerima puji-pujian. Kalau manusia tentunya tidak layak untuk menerima puji-pujian. Kenapa? Karena banyak manusia yang sering dipuji menjadikannya lupa diri dan takabur sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, berkaitan dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah pun memberikan penegasan di dalam firman-Nya bahwa semakin banyak kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa. Namun di balik itu, apabila kita ingkar kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, Allah mengatakan azab atau siksaku amat keras. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, setelah memperbanyak mengucapkan tahmid atau kalimat alhamdulillah, kita dapat mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan melakukan perkara-perkara sunnah yang sesuai dengan syariat. Walau bagaimanapun, setiap amalan kita dalam konteks apapun harus berlandaskan syariat, karena kita adalah sebagai seorang muslim yang berpatokan atau mengacu dalam menjalankan kehidupan kita kepada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh sikap terpuji dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah menghargai perbedaan antar sesama atau toleransi. Dan termasuk dalam tatanan toleransi adalah ketika siapapun memberikan kebebasan kepada semua masyarakat dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sehingga merupakan satu ironi ketika dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi ada satu sikap atau perbuatan yang justru terlihat sebagai satu diskriminasi atau bertentangan dengan kemerdekaan itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa hari lalu ada larangan bagi anggota Paskibraka Putri untuk mengenakan jilbab dalam melaksanakan upacara bendera besok. Namun kritikan dan reaksi dari para ulama, para ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan lain sebagainya langsung bereaksi dan mengkritik kebijakan tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah
kebijakan itu dianulir dan para pengibar bendera pusaka yang muslimah tetap bisa menjalankan syariatnya. Itulah sebagai satu bentuk ironi yang nyata di dalam negara yang sebenarnya sudah merdeka, tetapi masih banyak upaya-upaya dari kaum tertentu untuk mengkerdilkan makna dari pemerintah itu sendiri. Yang salah satunya adalah untuk membatasi pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Padahal undang-undang telah mengatur bahwa negara memberikan kebebasan dan menjamin pelaksanaan ibadah setiap penduduknya menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga dengan kemerdekaan kita yang semakin lama memberikan kesadaran yang semakin tinggi kepada para penyelenggara untuk memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam rangka menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi adanya bangsa dan suku yang ada di seluruh dunia itu merupakan kehendak Allah, dan Allah sengaja menciptakan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, namun lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Karena dengan adanya perbedaan itulah akan terjadi persatuan. Kalau semuanya homogen, tentunya tidak ada persatuan karena sudah sama. Bahkan juga Allah menyatakan kalau Allah mau bisa saja yang menciptakan semua penduduk bumi ini bertakwa dan hanya satu jenis saja, sehingga tidak perlu repot-repot untuk menjadikan umat itu untuk bersatu. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita dalam mensyukuri kemerdekaan, dalam mengisi kemerdekaan ini? Yang pertama, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat secara kafah, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah, karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Perlombaan yang paling bagus adalah perlombaan menuju paling menjadi pribadi yang paling bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang tadi dikatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bukan pejabat, bukan orang yang hartanya melimpah, bukan dari keturunan bangsawan dan lain sebagainya, tapi di sisi Allah orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa berusaha menjadikan diri kita orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, mencintai negeri dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat luas bagi rakyat harus kita dukung, sedangkan yang memberikan kemudaratan harus kita cegah dan kita larang. Itulah manifestasi dari perbuatan atau amalan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyerukan untuk berbuat kebaikan dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Salah satu langkah positif di dalam mengisi kemerdekaan yang berkaitan dengan bertakwa adalah memperbanyak infak dan sedekah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pembawa atau protokol bahwa masjid kita akan melaksanakan kelanjutan pembangunan, yaitu menambah tiang-tiang dan merapikan lantai atas. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk tidak segan-segan mendermakan sebagian hartanya, karena ini merupakan sedekah jariyah yang sifatnya pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggalkan dunia ini selama
masjid ini masih digunakan untuk melaksanakan ibadah sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah sehingga hadirin sekalian bisa berkontribusi dalam rangka menuntaskan pembangunan masjid ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu annallaha sallu ala nabiyhi qadiman. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasradin wansur man qajalal muslimin wa damir a'da'in wa kalimatika ila yaumil. Allahumma qan'al bala wal waba wa zalzala wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buladil muslimina amin. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha alladzi yazkurkum wazkuru 'ala ma yazidkum wazkuru min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.